Dewan juri yang terhormat, pernyataan tim dari government yang disebutkan tadi terdengar seperti pernyataan yang sekilas terdengar seperti pahlawan kesiangan bagi dunia pendidikan kita. Gagasan itu bernama student loan atau bahasa gampangnya utang kuliah. Narasi di video tersebut dipasang dengan sangat rapi dan manis, seperti pernyataan tim government yang disebutkan tadi. Ini solusi buat anak-anak kelas menengah yang mau kuliah tapi nggak punya duit. Daripada pinjam ke pinjol ilegal, mending negara bikin sistem utang resmi buat kuliah. Nanti kalau sudah lulus dan dapat kerja baru utangnya dicicil. Wah, kalau kita dengar kelas seperti sambil lalu, rasanya seperti masuk akal, rasanya seperti sebuah inovasi, solusi yang modern dan keren. Tapi pada kesempatan kali ini, saya dari tim oposisi ingin mengajak kalian semua untuk membuka mata, membasuh muka, dan melihat realitas yang sebenarnya. Jangan sampai kita terhipnotis oleh istilah-istilah yang keren bungkusnya saja, padahal isinya adalah racun bagi masa depan anak muda kita. Saya berdiri di sini dengan satu sikap yang bulat dan tegas. Saya sebagai tim oposisi menolak mutlak adanya mekanisme utang kuliah di Indonesia. Mengapa? Karena pendidikan itu adalah hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh negara, bukan barang yang diperjualbelikan, yang harus dibeli dengan cara dicicil. Menawarkan utang sebagai solusi kuliah sama saja dengan negara sedang angkat tangan, cuci tangan, dan sedang angkat tangan atau menggeser beban tanggung jawab ya ke pundak anak-anak muda yang bahkan belum punya penghasilan apapun. Pada pernyataan tim government tersebut mengklaim bahwa utang kuliah ini adalah utang produktif, beda dengan utang pinjol buat beli HP baru atau sekedar jalan-jalan saja. Katanya kalau punya gelar sarjana otomatis nanti pas lulus kuliah gajinya bakalan gede, jadi bayar utangnya gampang. Dewan juri yang terhormat, argumen ini adalah sebuah kenaifan yang luar biasa. Ini adalah pernyataan atau solusi yang kurang efisien. Mari kita bicara jujur sebagai manusia yang hidup di negara kita saat ini. Bagaimana kondisi pasar kerja kita sekarang? Kita semua tahu mencari pekerjaan formal yang mapan hari ini susahnya setengah mati. Setiap tahun ratusan ribu sarjana baru lulus, tapi lapangan kerja yang tersedia sangat sedikit. Akibatnya apa? Terjadilah fenomena pengangguran intelektual. Banyak anak muda yang gelarnya sarjana hukum, sarjana teknik, sarjana ekonomi, tapi karena saking sulitnya cari kerja, akhirnya mereka terpaksa bekerja di luar bidangnya. Ada yang jadi kasir supermarket, ada yang ikut magang sana sini tanpa dibayar layak, dan tidak sedikit yang akhirnya menjadi pengemudi ojek online demi bisa menyambung hidup hari ke hari. Sekarang coba kita bayangkan anak muda yang baru lulus ini, yang jangankan buat bayar utang, buat bayar kebutuhan hidup dan makanan sehari-hari saja di kota besar sudah engap-engapan di bawah tekanan upah minimum. Tiba-tiba di bulan pertama mereka menerima ijazah, pintu rumah mereka sudah diketuk oleh tagihan utang kuliah yang nilai puluhan juta rupiah. Apakah ini yang namanya membantu rakyat? Tidak, ini namanya menjebak anak muda ke dalam kuburan finansial yang bahkan sebelum merasa sempat mulai hidup yang mandiri. Kita akan menciptakan generasi baru yang penakut dan cemas. Mereka nggak akan berani ambil resiko buat bikin usaha sendiri atau berinovasi, karena pilihan hidup mereka disetir oleh ketakutan. Bulan depan cicilan utang kamu saya harus dibayar pakai apa dan bagaimana caranya. Poin kedua yang dibanggakan oleh tim government adalah bahwa utang kuliah ini akan menjadi dewa penyelamat buat kelas menengah. Katanya kelompok ini kasihan karena kalau mau daftar beasiswa orang miskin nggak bisa masuk kriteria, tapi kalau mau bayar uang kuliah tunggal atau UKT mandiri yang mahal mereka nggak kuat. Jadi utang adalah jalan tengahnya. Mari kita gunakan logika sederhana masyarakat awam. Yang namanya utang mau dikeluarkan oleh bank swasta, bank negara, atau lembaga pemerintah sekalipun, aturan mainnya tetap sama. Mereka nggak bakal mau rugi. Lembaga keuangan itu pasti punya sistem yang namanya penilaian risiko atau analisis kemampuan bayar. Disinilah letak diskriminasi yang sangat kejam tapi dikemas dengan rapi. Kira-kira kalau bang mau kasih utang kuliah, jurusan apa yang paling gampang diterima? Pasti jurusan yang dianggap pasar cepat balik modal, seperti kedokteran, teknik informatika, bisnis, atau akuntansi. Lalu bagaimana dengan anak kelas menengah yang punya bakat luar biasa di bidang seni, sastra, sejarah, filsafat, atau kebudayaan? Bang akan melihat jurusan-jurusan ini sebagai jurusan beresiko tinggi, karena di mata industri lulusannya nggak langsung menghasilkan uang sebanyak dari jurusan yang seperti saya sebut tadi. Akhirnya apa? Anak-anak yang mau ambil jurusan tersebut akan ditolak pinjamannya, atau kalaupun diterima mereka akan diperas dengan bunga yang jauh lebih tinggi. Artinya utang kuliah ini bukan membebaskan kelas menengah, namun sedang mendikte mimpi-mimpi anak muda kita. Pendidikan tidak lagi menjadi tempat untuk mendidik manusia seutuhnya, melainkan diubah untuk menjadi pabrik pencetak buruh industri yang sifatnya robotik, yang justru diatur oleh ketakutan akan tabel cicilan bulanan, ketakutan yang sangat berbahaya yang bisa menyebabkan mental down oleh para mahasiswa baru. Dewan juri yang terhormat, video tersebut juga sempat menyinggung soal contoh di luar negeri yang menawarkan skema aman di mana mahasiswi baru kalau gajinya sudah mencapai nominal tertentu
Mari kita buka lembaran sejarah dunia nyata yang sengaja tidak diceritakan secara utuh dalam video tersebut. Mari kita lihat Amerika Serikat. Di sana beberapa tahun silam mereka menerapkan sistem uang kuliah ini dengan narasi yang persis sama dengan yang dibawa tim government pada kesempatan kali ini. Hasilnya apa sekarang? Utang kuliah di Amerika Serikat telah menjadi krisis ekonomi kemanusiaan nasional terbesar sepanjang sejarah mereka. Kebanyakan anak muda di Amerika hari ini terpaksa menunda hidup mereka. Mereka tidak bisa beli rumah sampai umur yang tua. Mereka tidak bisa menikah. Mereka takut punya anak karena gaji mereka setiap bulan habis disedot untuk membayar bunga utang kuliah yang tidak pernah lunas-lunas. Jika kita sekalipun memakai sistem seperti di Inggris yang bayar kalau gajinya sudah cukup, faktanya di Inggris justru menunjukkan hal yang lebih memprihatinkan. Mayoritas lulusan di sana diprediksi tidak akan pernah bisa melunasi utang kuliah mereka sampai tua karena pertumbuhan gaji yang mandek atau tidak bisa diperbesarkan lagi. Ujung-ujungnya apa? Negara yang harus menanggung kerugian triliunan untuk memutihkan utang-utang tersebut. Sekarang mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Jika negara-negara maju yang sistem keuangan yang sangat rapi dan administrasi pajak yang sangat ketat saja gagal total dan babak belur mengelola utang kuliah, mengapa kita di negara ini yang sektor kerja informalnya masih mendominasi dan sistem pelacakan gajinya belum sempurna justru nekat mau ikut-ikutan masuk ke dalam jurang yang sama? Ini bukan keputusan yang cerdas, ini namanya cari penyakit. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa masalah utama pendidikan kita hari ini adalah biaya kuliah atau kata yang ugal-ugalan mahalnya. Ketika biaya kuliah mahal, tugas pemerintah adalah menurunkan biaya tersebut. Caranya bagaimana? Caranya kita berantas para korupsi dan inefisiensi di dunia pendidikan. Optimalkan penggunaan dana pendidikan yang 20% dari APBN itu agar benar-benar mengalir sebagai subsidi langsung ke uang kuliah mahasiswa. Solusi dari mahalnya biaya kuliah yang ada adalah pendidikan yang terjangkau atau gratis bagi yang tidak mampu, bukan malah menyediakan jalan tol bagi mahasiswa untuk terjebak utang seumur hidup. Jangan selesaikan masalah mahalnya pendidikan dengan menyuruh anak muda kita menjadi nasabah bank sebelum waktunya. Jangan biarkan ijazah sarjana di Indonesia yang seharusnya menjadi simbol kebanggaan keluarga dan jembatan keluar dari kemiskinan berubah fungsi menjadi surat-surat perjanjian utang yang menyandera masa depan dan kesehatan mental anak-anak muda Indonesia. Oleh karena itu, saya sebagai tim oposisi menolak dengan keras pernyataan dari tim government dan menolak mutlak adopsi student loan di Bumi Nusantara. Terima kasih.